Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairul Ummah hari ini? Alhamdulillah, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita melanjutkan materi geografi kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sta'id du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Surat Al-Mulk ayat 15. Alhamdulillah, anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin kita sudah membahas apa? Ya, kita sudah membahas tentang Asia Tenggara. Jadi, Asia Tenggara itu adalah sebuah kawasan, sebuah wilayah yang berada di Asia bagian Tenggara. Nah, salah satu anggota negara yang ada di wilayah Asia Tenggara itu adalah diantaranya adalah Indonesia. Ingat ya, ada 11 anggota negara Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia dan memiliki ibu kota di mana? Jakarta. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang Asia Tenggara, mengenal Asia Tenggara, kita akan membahas di dalamnya negara yang disebut dengan Indonesia ya. Nah, baik, hari ini kita akan mengenal ya, di manakah posisi Indonesia di wilayah Asia Tenggara. Nah, kita sudah bahas ya sedikit kemarin tentang 11 negara. Namun hari ini kita akan membahas satu negara, yakni Indonesia yang ada di wilayah Asia Tenggara. Nah, dalam ayat ya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. Surat Nuh ayat 19 sampai 20. Nah, di dalam ayat yang barusan Ustaz sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan bumi ya dengan membentangkan dan mengokohkan dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Ini untuk siapa? Untuk kita sebagai manusia. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi ini untuk kita ya. Tidak lain adalah sebagai tempat tinggal kita semua, tempat yang cocok ya untuk kita sebagai manusia. Nah, subhanallah, Allah menciptakan bumi ini begitu luas ya, sekali lagi, dan juga tempat yang tepat dan cocok untuk hidup bagi manusia. Nah, salah satu wilayah yang ada di bumi ini bernama adalah Asia Tenggara. Nah, jadi Asia Tenggara ini adalah bagian dari benua Asia. Ya, ini salah satu 5 benua yang ada di bumi ini. Ya, kita kenal ada benua Amerika, ada benua Eropa, ada benua Afrika, ada benua Australia. Nah, maka berikutnya kita akan melihat letak geografis Indonesia ya di wilayah Asia Tenggara. Nah, jika kita lihat ya peta, maka Indonesia itu berada di mana? Di benua Asia ya.
tepatnya di bagian Asia Tenggara. Nah, ini Indonesia berbatasan langsung ya. Kalau sebelah utaranya itu dengan benua Asia, tepatnya ya Cina ya, negara Cina. Kemudian berikutnya di sebelah selatannya berbatasan dengan benua Australia. Ya. Kemudian di sebelah Samudra Hindianya sebelah barat. Ya. Kemudian di sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, maka kalau kita lihat ya berdasarkan letak atau posisi geografisnya tadi, maka posisi Indonesia ini merupakan posisi yang strategis. Apa itu posisi yang strategis? Yakni posisi yang mudah dijangkau oleh semua negara ya, ataupun Indonesia pun mudah menjangkau ke semua negara. Nah, maka dengan ya karena mengapa? Karena berada di antara dua samudra, yakni Hindia dan Samudra Pasifik, dan tentunya ada di antara dua benua, yakni Asia dan benua Australia. Maka dengan posisinya yang strategis ini membuat Indonesia mudah dikunjungi manusia dari berbagai penjuru dunia. Antum masih ingat kan di pelajaran kelas 4 dulu kita pernah membahas tentang bagaimana ya Khalifah Utsman bin Affan ini ya mengirimkan delegasi ya untuk berdakwah ke Cina. Kemudian sebelum ke Cina, para delegasi tadi tersebut ya singgah terlebih dahulu di Indonesia, karena untuk melintasi untuk ke Cina itu harus melintasi dulu ya, kalau melalui kapal laut itu melalui jalur namanya Selat Malaka. Nah, di Selat Malaka ini tepatnya di Aceh ya, mereka singgah dulu dan kemudian berdakwah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan negeri yang kita tempati ini sebagai negeri yang memiliki posisi yang strategis, dan tentu harus kita jaga jangan sampai direbut oleh bangsa lain yang ingin ya menghancurkan negeri kita. Nah, karena posisi Indonesia yang strategis, nah ini memberikan banyak kebaikan atau keuntungan besar bagi Indonesia. Apa di antaranya? Satu, ya, mempunyai sumber daya alam yang banyak sekali. Ya, Allah ciptakan ya, Indonesia ini dengan banyak kekayaan, ya, seperti garis pantai yang panjang, air, ya, kemudian angin, barang tambang yang kaya, ya, berbagai jenis hewan dan tumbuhan, ya, termasuk tumbuhan laut, ya. Ini sebagai sumber protein hewani yang melimpah ruah jumlahnya. Kemudian kedua, mudah dikunjungi oleh banyak manusia di berbagai penjuru dunia. Makanya ya salah satu tempat wisata terbaik di dunia itu adalah Indonesia. Selain keindahan alamnya, juga ya mudah dikunjungi karena strategis ya. Kemudian yang ketiga, masyarakat pun dapat mencari nafkah dengan cara berdagang kepada para pendatang ya, yang datang dari luar negeri ya. Mereka hendak berkunjung, hendak berwisata ya. Maka Indonesia ya masyarakatnya bisa mencari nafkah dengan berdagang ya. Misalnya berdagang kuliner ya, oleh-oleh, kerajinan dan sebagainya. Kemudian keempat, dapat mengirimkan berbagai hasil kekayaan alam ya dan barang produk untuk dijual ke luar negeri. Jadi ingat ya, bukan orang luar yang mengambil, merampok kekayaan kita kemudian dibawa ke luar negeri, tapi kita mengirimkan ya dengan menjual hasil kekayaan alam kita ya. Nah, yang mana kekayaan alam tersebut bisa digunakan hasilnya untuk kesejahteraan. Misalnya apa? Emas ya, kemudian apa? Barang tambang lainnya, batu bara ya, kemudian nikel dan sebagainya. Dan ini sangat berpotensi sekali untuk Indonesia itu ya. Banyak sekali yang seharusnya Indonesia itu tambah kaya. Dari kekayaan alam saja ini sangat ya, Indonesia tidak perlu berhutang, Indonesia tidak perlu harus mengemis ke negara-negara atau lembaga-lembaga dunia untuk menghidupi menghidupi kehidupannya. Dengan hasil alam yang Allah ciptakan ini pun sangat luar biasa kalau dikelola dengan cara yang baik ya. Kemudian yang kelima, mudah untuk bepergian ke berbagai wilayah di sekitar wilayah Indonesia. Kalau antum mau ke Australia dekat, kalau antum mau ke Malaysia dekat ya,
kalau antum mau ke ke berbagai tempat dimanapun ya dari Indonesia itu sangat strategis, jadi mudah dijangkau. Apalagi Indonesia itu adalah wilayah perairan ya, jadi mudah ya dijangkau. Kemudian keenam, yang tak kalah pentingnya adalah mudah untuk berdakwah ya, sebagai kepada siapa saja yang hendak datang ke Indonesia. Jadi orang yang melancong, orang yang sengaja wisata, orang yang sengaja datang ke Indonesia ini bisa kita dakwahi, ataupun kita pun bisa berdakwah ke wilayah yang lain ya. Apalagi dulu Indonesia itu dikenal ya dengan wilayah yang disebut dengan timur jauh. Utusan-utusan dari kekhilafahan ya itu datang, termasuk diantaranya Wali Songo yang datang ke daerah Jawa ya, kemudian berdakwah. Ada lagi yang utusan khalifah yang datang ke daerah Sumatera ya, ke daerah Nusantara lainnya, termasuk sampai ke Filipina ya. Dan ini luar biasa sehingga memudahkan dalam proses dakwah. Jadi wajar kalau Indonesia ini ya bisa menjadi mayoritas muslim karena wilayahnya sangat strategis. Nah, yang ketujuh adalah mudah dikenal atau terkenal ya. Insya Allah mudah-mudahan ya, tentu negara yang kita cintai ini, wilayah yang sudah Allah berikan kekayaan alam yang luar biasa ini harus kita jaga ya, harus kita kelola dengan dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Dan antum kelak adalah calon para pemimpin yang akan mengelola ya kekayaan alam kita yang kita gunakan untuk kita semua, untuk kesejahteraan kita semua. Alhamdulillah banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada penduduk Indonesia ya, dengan letaknya yang strategis ini. Oleh karena itu kita harus sekali lagi memanfaatkan kondisi ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran penduduknya ya, bahkan untuk kebaikan kaum muslimin di wilayah lainnya ya. Insya Allah antum tentunya sekali lagi masih ingat ya, dulu kita sudah berbicara arah mata angin ya. Kemudian kita akan semakin memahami posisi Indonesia di wilayah Asia Tenggara. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan nanti minggu depan, dan jangan lupa soal latihannya diisi ya di halaman 16 ya, di LKS ya, di modul LKS halaman 16. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kita tutup bersama doaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.